Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatidzah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing dengan asatidzah tentang project based learning. Materi yang sebenarnya Ustadz sudah dapatkan dari Dr. Rusman dari Universitas Pendidikan Indonesia, namun saya berusaha untuk mencoba sharing dengan asatidzah untuk memberikan perspektif lain terkait dengan project based learning itu sebenarnya seperti apa, technically seperti apa. Baik asatidzah, marilah kita mulai sharing tentang project based ini. Ya asatidzah, sharing ini saya awali dengan sebuah quotes dari Robert Frost. Dia menyampaikan bahwasanya I'm not a teacher but an awakener. Jadi awakener itu artinya membangunkan dari tidur begitu ya. Jadi anggap saja anak-anak kita itu sebenarnya punya potensi, namun potensi yang ada di dalam diri anak-anak kita itu terbawa tidur oleh mereka, sehingga harapannya dengan kita memberikan proses pembelajaran yang menarik, kemudian menggugah rasa ingin tahu siswa, kita bisa membangunkan potensi-potensi yang ada di dalam diri siswa atau anak-anak didik kita. Baik asatidzah, kita awali dengan definisi PBL atau problem based learning. Apa itu PBL? Jadi kalimat definisinya ada di sebelah kiri ya, kolom sebelah kiri, di mana PBL itu dideskripsikan sebagai sebuah dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa mendapatkan pengetahuan, skills, dan karakter dengan cara menginvestigasi pertanyaan terbuka untuk mendapatkan pemahaman yang mereka realisasikan dengan cara yang berorientasi pada tujuan. Jadi ada beberapa kata kunci yang harus kita perhatikan di sini ya asatidzah. Yang pertama, pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis proyek. Artinya project based ini adalah sebuah pembelajaran. Artinya dengan project based ini kemudian anak mendapatkan suatu pemahaman. Jadi bukan dengan asatidzah itu kasih tahu konsepnya, kasih tahu tentang teorinya, baru teori tersebut digunakan di dalam proyek. Bukan begitu ya. Jadi melalui proyek itulah kemudian anak-anak kita itu mendapatkan pemahaman terkait dengan konsep tertentu seperti itu. Jadi fokusnya terhadap pembelajaran, sehingga implikasinya terhadap proses pembelajaran seperti apa. Jadi guru tidak lagi mendominasi proses belajar, tetapi lebih ke pendampingan. Kemudian kata kunci yang selanjutnya adalah pengetahuan, skills, dan karakter. Artinya ada 3 aspek di sini yang menjadi poin yang harus diraih oleh anak-anak melalui proses pembelajaran berbasis proyek ini begitu ya. Jadi maknanya apa? PBL itu merupakan kurikulum gitu. Jadi kalau berbicara kurikulum, maka kurikulum adalah caranya. Jadi targetnya pengetahuan, skills, dan karakter. Lalu caranya bagaimana untuk mendapatkan 3 hal itu, yaitu dengan menggunakan project based learning. Jadi cara untuk mendapatkan target kurikulum seperti itu. Sehingga apa implikasinya terhadap proses pembelajaran? Maka guru harus memastikan progres peningkatan siswa pada 3 aspek tersebut. Sehingga selama proses pelaksanaan proyek, guru harus melihat progres perkembangan dari pengetahuan mereka seperti apa, skillnya seperti apa, kemudian karakternya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya dengan cara menginvestigasi pertanyaan terbuka. Jadi project based learning ini kental sekali dengan yang namanya proses investigasi, pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan terbuka ini pernah dibahas secara khusus oleh Ibu Mariana ya. Dan di sini memang kita bahas lagi. Maknanya apa? Proses pembelajaran itu diaktifasi oleh sebuah pertanyaan ya, yang memicu rasa penasaran siswa. Jadi proyek ini nanti ketika ustadz sudah menentukan proyeknya apa, maka harus buat sebuah pertanyaan yang kemudian membuat mereka, anak-anak kita itu tertarik. Nah, namanya apa pertanyaan tersebut nanti kita bahas di slide selanjutnya. Sehingga implikasinya apa terhadap proses pembelajaran? Pertanyaan pembuka yang bagus gitu ya. Jadi guru harus membuat pertanyaan pembuka yang bagus di awal pembelajaran, sehingga akan memicu siswa membuat pertanyaan-pertanyaan turunan. Jadi dari pertanyaannya ustadz nanti akan diturunkan oleh anak-anak
ya, menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan turunan yang kemudian mengarahkan pada proyek yang akan dilakukan. Nah, pertanyaan-pertanyaan turunan ini nanti yang kemudian akan mengakomodir indikator-indikator dari berbagai macam mata pelajaran. Jadi satu isu atau satu pertanyaan yang mungkin bisa mengcover gitu ya, berbagai macam aspek materi pembelajaran, kemudian diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan turunan yang nanti ini akan sesuai dengan konteks mapel masing-masing seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan pemahaman. Jadi memang project based learning ini tujuannya supaya anak mendapatkan pemahaman. Jadi bukan pemahamannya dulu yang dikasih, tapi proyek dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman seperti itu. Proses pembelajaran akan mengarah pada sebuah kesimpulan yang menjadi pemahaman baru bagi para siswa. Nah, itu maknanya seperti itu ya. Nah, implikasinya bagaimana terhadap proses pelaksanaan pembelajaran? Jadi proses pembelajaran akan mengarahkan pada proses berpikir HOTS, high order thinking skills. Nah, diantaranya menteorisasi, menginvestigasi, menganalisis, mengevaluasi, dan lain-lain. Sebagaimana sudah saya pernah share terkait dengan taksonomi dari Krathwohl dan Anderson. Terus kemudian statement yang terakhir adalah yang dilakukan anak-anak itu apa? Merealisasikan proses pembelajarannya itu dengan cara yang berorientasi pada tujuan. Jadi di dalam proyek itu pasti ada goal atau tujuan yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, itu berbeda dengan goal indikator mata pelajaran ustadz-ustadz ya. Jadi itu lebih ke goal projectnya gitu. Tetapi ketika untuk mencapai goal projectnya itu melalui indikator-indikator ustadz-ustadz mata pelajaran ustadz-ustadz seperti itu gitu ya. Jadi nanti pasti ada tujuannya. Contohnya seperti apa nanti mungkin akan didetailkan di slide selanjutnya. Sehingga struktur proyek yang lebih terbuka membuat anak lebih kreatif dalam mengekspresikan rasa ingin tahunya, dan proses pembelajarannya akan lebih mengena. Jadi karena memang tujuannya itu sesuai dengan interest atau apa ya namanya, interest atau ketertarikan anak-anak masing-masing, sehingga bisa jadi proyeknya untuk satu pertanyaan yang dibuat oleh guru terkait dengan proyek besarnya itu nanti bisa jadi eksekusinya masing-masing anak itu akan berbeda. Tapi tetap acuannya adalah ya, jadi artinya proyek antara misalkan ustadz-ustadz bagi kelompok menjadi beberapa kelas menjadi beberapa kelompok, maka mungkin proyek antara kelompok A dan kelompok B itu bisa jadi berbeda. Nah, kenapa seperti itu nanti ada pembahasannya. Jadi hal tersebut digunakan untuk mengakomodir ketertarikan masing-masing siswa, sehingga dengan ketertarikan itu kemudian anak-anak itu bisa merasa bahwasannya mereka belajar dengan sesuatu yang relevan dengan diri mereka, kemudian mereka juga bisa menyelesaikan permasalahan yang relevan dengan diri mereka, sehingga dampaknya apa? Maka proses pembelajaran akan lebih mengena. Nah, supaya pembelajarannya itu lebih mengena, supaya bisa mengcover banyak sekali ketertarikan anak, maka jangan terlalu membuat rencana yang detail, do not overplan gitu ya. Jadi ustadz-ustadz kalau sudah dapat topik tertentu, jangan terlalu detail membuat perencanaannya, karena bisa jadi anak punya cara atau punya strategi yang lain untuk menyelesaikan problem di dalam proyek itu. Seperti itu, saudara-saudara. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk inquiry, dan ini mungkin psikologi ya, terkait dengan psikologi pendidikan dan mungkin lebih ke neurologi ya. Ini akan menjadi basis project based learning, karena kalau kita berbicara proses pembelajaran atau proses belajar, maka di situ kita berhubungan dengan yang namanya aktivitas otak seperti itu ya. Jadi kita belajar itu pasti melibatkan aktivitas otak, sehingga aktivitas otak itu harus dipahami supaya menjadi landasan atau basis kita dalam menyiapkan proses pembelajaran seperti itu. Nah, penelitian dari Tokuhama Espinosa 2010 dia menjelaskan bahwasannya otak manusia itu sama uniknya dengan wajah. Nah, ini sudah pernah saya singgung ya ketika briefing di pagi hari ya, tempo hari ya. Jadi otak manusia itu sama uniknya dengan wajah lah. Apa implikasinya terhadap problem based learning? Jadi kalau ustadz-ustadz berbuat proyek itu apa implikasinya? Kalau otak manusia itu sama uniknya dengan wajah, maka keunikan setiap siswa itu menjadi penting ya untuk dipertimbangkan ya. Sehingga harapannya siswa itu lebih diberikan kemerdekaan ya dalam memilih proyeknya itu apa yang akan mereka lakukan, serta desainnya mau seperti apa gitu ya, sehingga mereka diberikan sedikit kebebasan
Nah, kenapa tidak free? Karena tetap akan ada driving questions atau pertanyaan dari ustadz-ustadzah yang mengcover tujuan dari proyek secara umum seperti itu ya. Kemudian ada indikator mata pelajaran juga yang harus di-cover sehingga tidak sepenuhnya bebas, tetapi interest anak-anak itu harus kita kita fasilitasi begitu ya. Jadi ketertarikan anak-anak harus bisa kita akomodir seperti itu ya, tanpa kita melupakan tujuan pembelajaran yang memang sudah ditetapkan dan tujuan besar proyek yang mungkin ustadz-ustadzah sudah pikirkan seperti itu. Nah, kemampuan otak tidak sama dan berpengaruh terhadap proses belajar ya. Kita tahu semuanya bahwa kemampuan manusia itu berbeda-beda ya, heterogen, sehingga kalau ada 30 kepala manusia maka 30 kemampuan pula seperti itu ya. Sehingga apa yang implikasinya terhadap proyek? Maka kita tahu bahwasanya siswa memang butuh tantangan gitu ya, dan tantangan itu beda-beda. Ada yang butuh tantangannya besar, ada yang butuh tantangannya mungkin lebih mudah, ada yang tantangannya pengen ya sedang-sedang, ada yang pengen tantangan yang lebih rumit seperti itu ya. Tetapi ada beberapa anak yang juga mereka itu butuh dukungan ya. Jadi dukungan, support atau arahan supaya mereka bisa menyelesaikan. Karena dampaknya ketika anak kemudian merasa gagal menyelesaikan sebuah misi atau menyelesaikan sebuah proyek, maka dampaknya justru bukannya memotivasi tapi malah dimotivasi ya, mendimotivasi. Sehingga harapannya tantangan harus ada supaya proyeknya menarik ya, tetapi juga ada support supaya ustadz-ustadzah bisa memastikan bahwa proyeknya bisa diselesaikan oleh semua siswa dengan keragaman kemampuan. Yang ketiga, otak manusia berubah oleh pengalaman. Artinya apa implikasinya terhadap PBL ini? Artinya ustadz-ustadzah harus sering-sering gitu ya melibatkan anak-anak di dalam project based learning atau mendesain mata pelajaran ustadz-ustadzah itu dengan project based learning, karena dengan seringnya siswa berinteraksi dengan project-project maka akan membuat anak-anak itu terbiasa berpikir kompleks, terbiasa berpikir yang tidak sederhana seperti itu. Dan ini saya rasa kita pahami bersama ya bahwa anak-anak kita itu kalau sudah berbicara masalah berpikir kompleks itu sangat lemah, dan ini memang perlu dilatih seperti itu ya. Yang keempat, otak akan mencocokkan informasi lama dengan informasi yang baru. Nah, maksudnya apa? Di dalam konteks kerja otak itu ada dua skema. Yang pertama adalah sense atau pemahaman, yang pertama sense atau pemahaman, yang kedua adalah meaning. Nah, dua hal ini atau dua skema ini adalah filter begitu ya. Filter bagi otak kita ketika menerima informasi baru seperti itu. Sehingga supaya sebuah informasi itu bisa di make sense atau dipahami gitu ya, diterima oleh otak kita, maka informasi yang masuk ke dalam otak kita itu harus informasi yang sesuai dengan skema gitu ya, sesuai dengan skema informasi yang ada di dalam otak anak-anak ya, atau otak kita ya. Kalau misalkan sama sekali baru, maka nggak mudeng ya. Itulah kadang-kadang kita merasa kita misalkan tidak terbiasa berbicara politik, tiba-tiba orang ngajak berbicara politik, pasti ngeheng kan, karena memang di dalam skema otak kita tidak ada tuh yang namanya isu perpolitikan seperti itu. Atau ibu-ibu tuh biasanya kalau disuruh ngomongin olahraga atau sepak bola atau apa itu biasanya sulit nyambung karena memang tidak ada skema informasi itu di dalam otak seperti itu. Yang kemudian adalah meaning atau bermakna atau berarti gitu ya. Sebuah informasi itu bisa dianggap bermakna atau berarti apabila informasi yang masuk itu ada kaitannya dengan pengalaman personal yang terekam di dalam otak. Jadi kalau misalkan ustadz-ustadzah itu tidak pernah mendengar informasi tertentu, terus tiba-tiba ada orang ngomong, itu ustadz-ustadzah tidak tertarik begitu ya, karena ustadz-ustadzah tidak punya background knowledge, tidak punya skema informasi tentang hal tersebut begitu ya. Jadi nggak akan tertarik seperti itu ya. Seperti itu ustadz-ustadzah. Jadi dua hal itu menjadi penting. Nah, apa implikasinya? Sehingga ketika kita menghadirkan sebuah proyek, maka harus bersifat otentik. Nah, otentik itu maksudnya ya sesuai dengan konteks atau dunia realitas anak-anak seperti itu. Dan harus
otentik dan kontekstual seperti itu. Otentik tuh maksudnya ya sesuai dengan pengalaman anak-anak biasa mereka dapati gitu ya. Terus kontekstual ya ada implikasinya terhadap mereka ketika mereka itu menyelesaikan proyek tersebut seperti itu. Sehingga harapannya dengan dua hal itu minat belajar anak-anak bisa akan meningkat gitu ya. Jadi proyeknya itu harus otentik dan harus kontekstual. Otentik tuh emang benar-benar ada begitu loh. Jadi nggak ngarang-ngarang seperti itu ya. Nah terus kemudian kontekstual ada dan kemudian ada itu sesuatu yang relevan. Seperti itu Ustadz Ustadzah. Jadi kalau misalkan Ustadz Ustadzah membawa sebuah project judulnya Black Lives Matter gitu ya. Bagi anak-anak mungkin kurang menarik karena di Indonesia isu rasisme tentang orang kulit hitam tidak begitu menjadi isu begitu ya. Tapi kalau di Amerika iya itu menarik buat anak-anak, tapi buat di Indonesia tidak. Jadi autentik tetapi tidak kontekstual seperti itu ya. Jadi seperti itu Ustaz. Nah, kenapa PBL seperti itu ya? Jadi apa sih bagusnya PBL gitu ya? Nah, ini juga akan ada kaitannya dengan tadi cara kerja otak gitu ya. Jadi PBL ini mengakomodir gitu ya, karakteristik ya otak manusia seperti itu ya. Berkaitan dengan masalah di dalam kehidupan nyata yang penting untuk difahami. Nah, jadi kontekstual ya. Kontekstual dan otentik ya. Jadi memang PBL itu menghadirkan masalah-masalah yang kontekstual dan otentik sehingga penting untuk PBL dilakukan. Yang kedua bersifat personalized. Nah, ini kan berarti sesuai dengan karakter otak manusia yang sama seperti muka seperti itu. Jadi atau wajah ya. Jadi memang akan menyesuaikan ya. PBL ini bisa mengakomodir ketertarikan anak-anak yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian mengarahkan siswa untuk berpikir inquiry dan berpikir secara kompleks gitu ya. Jadi dengan PBL ini anak-anak akan dilatih untuk bisa menguatkan gitu ya sel-sel saraf ya untuk berpikir kompleks begitu ya. Kemudian membiasakan siswa untuk berkolaborasi seperti itu. Nah, ini menjadi aspek yang sangat penting bagi anak-anak untuk dikuasai anak-anak di era 4.0 ini. Kemudian proses pembelajaran memiliki efek langsung terhadap siswa secara personal sehingga akan diingat. Ya tadi mungkin masalahnya berkaitan dengan diri anak-anak. Kemudian mereka selesaikan. Akhirnya pemahaman yang mereka dapatkan dari proses penyelesaian masalah yang berhubungan dengan diri anak-anak maka akan mudah diingat seperti itu. Jadi konsep-konsepnya akan lebih mengena dan akan lebih membekas. Nah, kemudian lalu apa sih sebenarnya yang harus Ustadz lakukan untuk anak-anak ketika Ustadz akan mengimplementasikan project based learning seperti itu ya. Jadi di sini ada beberapa skill atau karakter yang harus Ustadz itu mulai biasakan kepada anak-anak seperti itu ya. Jadi dalam proses project based learning itu banyak sekali skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang anak-anak itu harus mulai kuasai begitu ya, karena tanpa itu anak-anak akan kedodoran ya ketika mengerjakan proyek. Sehingga harapannya dengan membiasakan pembelajarannya dengan project based learning, kemudian selain membiasakan ustaz-ustaz juga harus memperhatikan, harus melatih skill-skill yang menjadi prasyarat atau skill-skill yang mendukung project based learning itu sendiri begitu ya. Yang pertama adalah skill fleksibilitas begitu ya. Jadi anak-anak itu harus dilatih fleksibilitas. Apa fleksibilitas itu? Di antaranya adalah kemampuan adaptasi, improvisasi gitu ya. Improvisasi itu ya improvisasi ya. Mengganti langkah atau cara sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Terus kemudian apa implikasinya di dalam guru mengembangkan PBL? Ya, guru-guru harus mendesain PBL yang terbuka, yang tidak terpaku pada satu cara atau satu jawaban. Ya, ini mungkin sudah kita bahas cukup mendalam ya di awal tadi ya. Artinya memang mengakomodir karakteristik atau ketertarikan anak-anak. Organization, nah ini kan di dalam project base itu ya anak-anak harus mampu, karena ini biasanya fase pembelajarannya cukup panjang sehingga langkah-langkahnya juga yang harus dilakukan cukup banyak, sehingga harapannya anak-anak juga mampu mengorganisasikan step-step atau langkah-langkah yang akan mereka tempuh untuk menyelesaikan permasalahan ya. Lalu apa maksudnya organization? Di antaranya adalah menggunakan langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan. Nah ini anak-anak harus dibiasakan seperti ini.
Nah, bagaimana implikasinya ketika guru mengembangkan TBL? Ya, guru-guru harus menyediakan siswa perlengkapan seperti misalkan kalender atau tim logs atau logbook ya untuk memanage proyek siswa. Artinya mengatur begitu ya, mengatur langkah-langkah yang akan ditempuh itu apa saja, kemudian berapa lama akan diselesaikan seperti itu. Target-target di hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai seterusnya itu apa saja itu ya, harus mengorganize. Kemudian self control. Self control ya. Jadi mengatur emosi karena project based learning ini model pembelajaran yang mengarahkan anak untuk berkolaborasi atau berinteraksi dengan tim seperti itu ya. Sehingga aspek emosi di dalam proses kerjanya itu akan sangat kental seperti ya, sehingga ketika anak-anak tidak dibiasakan untuk melatih mereka mengontrol emosi, maka akan terjadi kekacauan di dalam proses pencapaian tujuan gitu ya, sehingga harus dilatih. Bagaimana caranya ya, guru misalkan mencontohkan dan meminta siswa mempraktekkan etika saling menghargai di dalam proses diskusi ya, ketika diskusi, ketika menentukan sebuah keputusan itu saling menghargai, saling memahami gitu ya. Itu harus dilatihkan gitu ya. Harus dipahamkan dan harus dilatihkan. Gitu. Harus dibiasakan juga. Kemudian task initiation itu artinya memulai pekerjaan tanpa menunda-nunda. Gitu. Jadi karena memang tadi project based learning ini biasanya terikat oleh waktu ya, seperti itu, sehingga harapannya anak-anak itu mampu menginisiasi sebuah kerja gitu ya, menginisiasi kerja tanpa harus menunda nanti dulu. Nah, ini biasanya yang menjadi penyakit proyeknya itu nanti tidak selesai itu ya, karena procrastination. Ya, jadi menunda-nunda. Apa yang harus dilakukan? Guru meminta siswa untuk membuat blog atau jurnal harian tentang target harian dan capaiannya tuh sudah sampai sejauh mana. Sehingga guru juga mampu mengontrol gitu ya perkembangan pekerjaan anak-anak. Anak-anak juga mampu mengontrol diri mereka sendiri sehingga mereka diingatkan oleh catatan mereka sendiri. Kemudian time management ya, membuat perencanaan dan melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu ya. Biasanya karena step-step yang harus dilalui itu banyak, akhirnya satu hari bisa mengerjakan banyak hal gitu ya. Dan ini juga perlu ya dilatihkan kepada anak-anak. Jadi apa yang dilakukan ya? Contohnya memberikan beberapa tugas awalan atau latihan ya. Coba anak-anak dilatih mengerjakan tugas, beberapa macam tugas, terus kemudian untuk menyelesaikan sebuah target seperti itu ya. Jadi latihan mengerjakan tugas cukup banyak dalam satu waktu gitu ya, time management. Terus kemudian metacognition. Nah, ini metacognition itu berkaitan dengan proses berpikir ya. Jadi merefleksi bagaimana cara mereka berpikir dan bagaimana cara mereka bekerja seperti itu ya. Jadi metacognition ini maknanya adalah refleksi tentang cara berpikir mereka dan kualitas hasil kerja. Ya, seperti misalkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka buat, driving question yang mereka buat itu sudah bagus atau belum. Terus kualitas hasil kerja mereka itu seperti apa. Nah, caranya gimana? Ya, meminta siswa untuk membuat jurnal refleksi untuk setiap langkah yang sudah siswa selesaikan. Gitu. Jadi ide-ide mereka itu sebenarnya efektif nggak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya. Jadi itu bagian dari metacognition. Merefleksikan proses berpikir dan cara kerja yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana project based learning itu akan berjalan dengan baik dan efektif? Maka asatidzah itu harus mulai berusaha memperhatikan cara kerja otak mereka itu seperti apa. Nah, di sini ada brain based project strategy. Jadi strategi supaya anak-anak itu ketika ada sebuah project mereka itu engage gitu ya. Mereka itu senang terlibat di dalam project itu seperti itu ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah tumbuhkan rasa penasaran dengan novelty atau kebaruan. Nah, novelty itu maksudnya ya sesuatu yang relevan tetapi tidak pernah terbahas begitu ya. Nah, ya, jadi jarang dibahas gitu ya. Jadi sesuatu yang mereka rasakan, mereka ada di dalam diri mereka, ya, tapi tidak pernah mereka cari tahu gitu ya. Apa sih fenomena di balik itu semua ya, seperti itu. Jadi novelty sebagai sebuah analogi saya pernah sampaikan apa yang terjadi ketika ustadz-ustadzah itu melihat ya misalkan
saya masuk ke ruangan Ustadzah ya, mungkin biasa saja gitu ya. Tetapi kalau tiba-tiba ada Presiden Jokowi gitu ya masuk ke ruangan Ustadzah kan mengagetkan. Gitu. Jokowi kan orang yang dekat dengan Ustadzah. Jokowi kan orang yang sangat kontekstual dan ada di dalam benaknya Ustadzah. Tapi kan Ustadzah tidak pernah berpikir bahwa Jokowi akan masuk ruangan Ustadzah kan. Nah, artinya apa? Novelty itu maksudnya kebaruan yang Ustadzah hadirkan itu sama seperti mereka tidak pernah berekspektasi Jokowi itu akan datang ke dalam ruang kerja Ustadzah gitu kan. Jadi shock begitu ya, shock terapi. Jadi novelty dari tema projectnya itu harus diupayakan. Kemudian ketika ustadz-ustadzah itu membuat sebuah pertanyaan atau driving question, berikan waktu agar otak mereka itu memproses pertanyaan. Jadi berikan pertanyaan yang menarik, yang tadi yang novelty gitu ya, yang novel, artinya yang baru gitu ya. Kemudian mereka tergugah, tapi tidak atau jangan dituntut untuk langsung bisa terjawab pertanyaan itu gitu ya. Jadi biarkan mereka memprosesnya dulu gitu, berpikir apa ya maksud pertanyaan ini gitu ya. Apa cerita di balik pertanyaan ini ya, seperti itu. Kemudian awali dengan berpikir secara mandiri sebelum berpikir secara kelompok gitu ya. Jadi tidak langsung. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwasannya misalkan ustadz itu kasih pertanyaan, silakan diskusikan dengan teman gitu ya. Itu tidak lebih efektif dibandingkan misalkan ustadz itu kasih pertanyaan, silakan pikirkan pertanyaannya, kemudian ketika sudah silakan langsung share dengan temannya gitu ya. Jadi tidak langsung silakan share dengan temannya, coba jawab pertanyaannya, tidak. Tapi penelitian menunjukkan bahwa anak-anak atau siswa itu akan lebih mudah memproses pertanyaan yang ustadz kasih itu ketika ustadz itu berikan mereka kesempatan untuk berpikir secara mandiri terlebih dahulu ya. Barangkali 1 menit, 2 menit, habis itu baru ustadz sampaikan ke anak-anak untuk silakan kalian diskusikan dengan teman sebangku, silakan diskusikan dengan kelompok. Okay. Sleep on it. Nah, ya ketika ustadz itu sudah memberikan driving questions, terus kemudian sudah ngasih pertanyaan untuk proyeknya, terus kemudian ustadz sudah kasih konteksnya, kemudian jangan langsung dikerjakan, silakan bagi kelompok seperti itu ya. Bukan, tetapi sleep on it, maksudnya udah biarkan dulu, silakan suruh anak-anak itu berpikir. Kemudian kalau bisa mereka nanti silahkan sharing-sharing dengan teman-teman di luar atau mungkin karena anak kita boarding gitu ya, jadi nggak bisa sharing dengan orang tua. Ya paling tidak biar mereka itu bawa dulu ke asrama begitu ya, biarkan pertanyaan itu mengendap di dalam otak dan mereka bawa tidur seperti itu. Nah baru hari berikutnya ustadz itu bisa membagi mereka ke dalam kelompok, terus kemudian minta mereka untuk membuat langkah-langkah penyelesaian proyeknya, kemudian laksanakan proyeknya. Seperti itu ya. Ini mungkin strategi supaya anak-anak itu bisa lebih merasa engage gitu ya. Jadi merasa senang untuk melibatkan diri mereka di dalam project based learning yang ustadz desain. Nah, ustadz juga harus berusaha membudayakan rasa ingin tahu ya, karena ustadz tahu sendiri anak-anak itu tuh rasa ingin tahunya lemah begitu ya. Dan ini bukan apa-apa ya, ini karena memang mereka tidak dibiasakan dan mereka tidak biasa latih begitu ya. Jadi bagaimana cara melatihnya? Di sini ada beberapa tips gitu ya. Berikan low risk questions atau pertanyaan yang kalau jawab nggak ada resikonya begitu ya, resikonya rendah begitu ya. Jadi kalau pertanyaan yang resikonya tinggi, misalkan ada benar dan salah, itu kalau salah mereka malu gitu ya. Kalau low risk question itu ya nggak ada yang benar, pokoknya ya semua benar, bisa jadi semua benar gitu ya. Jadi nggak ada jawaban yang pasti begitu. Contohnya seperti ini. Kamu lebih memilih bisa menghilang atau mampu membaca pikiran orang. Nah itu kan nggak ada yang benar ya, terserah mereka ya. Yang dibutuhkan di dalam hal ini adalah analisa mereka, kemudian interest mereka atau ketertarikan mereka yang mana, terus kemudian argumentasinya apa, justifikasinya apa gitu. Jadi nanti hubungannya macam-macam dengan norma, dengan macam-macam gitu, dengan privasi dan sebagainya. Nah yang kedua adalah berikan pertanyaan yang mengandung teka-teki. Coba ustazah itu biasakan anak-anak untuk berlatih gitu ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki. Seperti contoh, kemana bapak yang ada di Kaleng Kongguan? Nah ini sudah cukup familiar ya dengan kita ya.
pertanyaan ini gitu ya. Saya juga dulu pas waktu kecil tidak pernah terbayang tentang pertanyaan ini gitu ya. Tapi kesini setelah saya tidak lagi makan roti kongguan, kemudian di meme-meme banyak pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kemana Bapak yang ada di kaleng kongguan? Nah, saya jadi berpikir ya, kemana ya gitu. Jadi lebih tertarik dengan teka-teki itu. Berikan pertanyaan yang tidak bisa dijawab gitu. Jadi jawabannya itu susah gitu ya, hampir tidak ada gitu ya. Nah, ini juga biasakan anak-anak untuk berimajinasi begitu ya. Jadi mengimajinasikan suatu pertanyaan yang jawabannya itu hampir tidak mungkin atau bahkan tidak mungkin dijawab gitu. Tapi ketika anak-anak itu berusaha memikirkan jawabannya, maka otak mereka dilatih untuk berpikir analitis gitu. Contohnya, bagaimana cara air bersih di dunia ini dibagikan secara adil dan merata ke seluruh manusia? Itu kan sulit sekali ya. Hampir tidak bisa gitu ya. Sebenarnya sih bisa, tetapi nyatanya sudah umur manusia atau umur bumi sudah sampai setua ini masih ada aja orang-orang yang kesulitan air itu. Jangan di Afrika lah, di Indonesia aja tuh, di daerah Gunung Kidul, di daerah Banyumas itu banyak sekali orang-orang yang kekurangan air gitu. Diskusikan berita harian ya, misalkan ada berita Habib Rizik ya, ada pengawal FPI ditembak mati, ya coba didiskusikan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, kira-kira bagaimana ya kelanjutannya? Siapa yang pihak-pihak yang akan punya kepentingan untuk menguak peristiwa itu ya. Apa yang tersembunyi di balik peristiwa itu? Kok bisa ya seperti itu terjadi gitu ya. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan analitis dengan membahas berita-berita harian. Kemudian berikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing perdebatan. Contoh, apakah CCTV bentuk invasi terhadap privasi gitu ya. Jadi kan ini perdebatan ya. Artinya CCTV juga dalam konteks lain atau aspek lain dia mengganggu privasi orang begitu ya. Tetapi dalam aspek yang lain juga CCTV berguna karena untuk menjaga keamanan begitu ya. Jadi ini contoh ya, memancing perdebatan. Pertanyaan-pertanyaan ringan saja. Syukur-syukur bisa connect dengan mata pelajaran Ustadz-Ustadzah atau relevan dengan mata pelajaran Ustadz-Ustadzah. Latih anak-anak untuk berimajinasi untuk membuktikan sebuah hipotesis. Contoh nih ya, apakah uang koin yang dijatuhkan dari puncak Monas akan melukai kepala orang yang terkena di bawah? Gitu ya. Jadi misalkan anak-anak menjatuhkan koin dari puncak Monas, ada orang di bawah, misalkan koinnya kena kepala, kira-kira luka atau enggak? Nah ini mungkin fisika ya, percepatan gravitasi gitu ya, ini mungkin bisa dijawab ya. Tapi kan kita belum tahu ya. Kita belum tahu ya kira-kira luka atau tidak luka begitu kan. Nah, ini menarik ya. Coba biasakan anak-anak dilatih untuk berpikir semacam itu supaya ya critical thinking mereka bisa semakin tajam seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sebut-sebut driving question. Artinya ketika ustadz-ustadz itu bikin project, maka untuk membuka project itu, ustadz-ustadz itu harus menghadirkan pertanyaan yang intimidatif gitu ya, yang memaksa anak-anak itu untuk berpikir, oh ini harus dijawab nih pertanyaan ini tuh penting nih untuk kita selesaikan seperti itu. Ya, jadi driving question itu syarat-syaratnya ini ya harus terbuka ya, karena tadi anak-anak punya cara berpikir yang berbeda-beda gitu ya, atau ketertarikan yang berbeda-beda. Terbuka memiliki beberapa jawaban yang saling berselisih. Contoh, apakah kita bagian dari alam atau bukan bagian dari alam gitu. Kita merasa kita bagian dari alam, tapi kerjaannya ngerusak alam gitu ya. Nah itu seperti apa? Harusnya kan kalau kita bagian dari alam, harusnya kita ikut memelihara alam kan. Tapi manusia kecenderungannya merusak alam. Nah ini jadi saling berselisih gitu ya kan. Jadi iya tapi kontradiktif gitu ya. Jadi ini salah satu contoh untuk pertanyaan driving questions-nya. Menguji asumsi dasar. Ya, jadi misalkan Ustadz itu udah bikin judul project, nah di bawah judul project itu ada sebuah pertanyaan ya. Ini yang namanya driving questions. Membuat sifat mempertanyakan asumsi dasar. Asumsi dasar itu contohnya seperti ini. Apakah hanya karena kita mampu lalu kita bisa lakukan? Nah, apakah kita selalu bisa melakukan apa yang kita mampu? Apakah memang harus begitu gitu ya? Kalau kita bisa melakukan sesuatu, kenapa kita tidak boleh melakukan gitu ya? Itu pertanyaan yang menguji asumsi dasar. Ya, pertanyaannya harus kaya, artinya
tidak bisa dijawab tanpa analisis dan penelitian yang mendalam. Contoh bagaimana perdebatan tentang rekayasa genetik berpengaruh terhadap masa depan kita. Nah, ini masa depan kita ini akan seperti apa gitu ya. Jadi kemarin saya sempat baca penelitian ya bahwa seorang ilmuwan sudah berhasil mencangkokkan gen manusia terhadap gen babi gitu ya. Jadi akan lahir ya melalui proses cloning tentu ya, akan lahir sebuah makhluk gitu ya, campuran manusia dan babi gitu ya. Nah ini rekayasa genetika semacam ini seperti apa nanti di masa yang akan datang begitu ya. Jangan-jangan nanti akan ada manusia setengah babi berkeliaran. Nah, itu boleh dibully atau enggak? Nah, itu kan lumayan menarik gitu ya. Relevan dengan kehidupan siswa tentu gitu ya. Jadi driving question-nya harus relevan. Contohnya bagaimana saya mengubah hobi menjadi bisnis. Gitu ya. Jadi driving questions itu bisa harus memenuhi kriteria-kriteria di bawahnya. Practical bisa diteliti melalui sumber-sumber yang ada itu ya. Jangan pertanyaan yang tidak bisa dicari jawabannya ya. Ya, jadi harus pertanyaan yang bisa dicari jawabannya sehingga achievable gitu. Bagaimana ketersediaan sumber makanan di daerah kita mempengaruhi makanan dan kultur kita gitu ya. Nah, ini juga penting ini untuk bisa ya, atau driving question-nya itu bisa diteliti gitu ya. Jadi dengan sumber-sumber yang ada atau dengan pengamatan yang dilakukan gitu ya. Nah, sebelum melaunching proyek, sempatkan Ustaz untuk menguji driving question kepada rekan guru boleh atau siswa gitu. Artinya apakah pertanyaannya cukup menarik atau cukup menggugah anak-anak begitu ya. Kalau kurang ya gimana bisa direvisi atau dibenerin gitu ya. Atau dibuat lebih menarik seperti itu. Nah, entry event. Jadi di dalam project ini kita harus ada yang namanya entry event gitu ya. Entry event itu sebelum masuk project itu enggak polos-polosan. Hari ini kita mengerjakan proyek driving question-nya ini, yuk kita enggak itu ya. Jadi harus ada semacamnya. Kalau misalkan Ustaz sudah SEA Games gitu kan orang-orang nggak datang terus kemudian langsung bertanding olahraga gitu kan. Jadi mereka kan datang, mereka menghadiri acara yang namanya acara pembukaan begitu kan, Jokowi naik motor gitu ya, jumping begitu kan. Nah itu kan sesuatu yang menarik, entry event yang menarik sehingga berkesan seperti itu. Nah di dalam project based learning juga harus begitu gitu ya, supaya menarik begitu ya. Jadi entry eventnya syaratnya tadi harus novel, harus sesuatu yang baru ya. Kan kita tidak pernah membayangkan ya dulu ketika kita nonton SEA Games itu 2000 berapa itu, pernah nggak ngebayangin Jokowi itu naik motor terus kemudian jumping gitu ya. Ya kan karena kita melihat aksi itu kemudian kita keren gitu kan. Jadi kita novel gitu kan. Seorang presiden naik motor terus jumping kan sesuatu yang novel gitu ya. Nah itu maksudnya prinsipnya di dalam project base juga. Entry eventnya itu harus sesuatu yang harus menarik begitu ya. Event itu ya acara, entry itu masuk gitu ya. Jadi event untuk memasuki acara gitu ya. Nah, bukan maksudnya entry event itu maksudnya event untuk memasuki sebuah apa namanya acara ya acara. Memicu efek emosional ya, jadi ada efek emosionalnya ya. Kalau bisa itu ada efek emosionalnya sehingga menyentuh begitu ya. Ini contoh-contohnya ya. Anjing kecil yang lucu ini udah pernah saya ceritain ya. Anjing kecil yang lucu datang ke sekolah membawa sepucuk surat untuk para siswa. Jadi di dalam suratnya si anjing itu berkata meminta mereka untuk mengkampanyekan adopsi hewan piaraan ya. Mungkin di kota tertentu itu terlalu banyak mungkin anjing-anjing berkeliaran tanpa tuan begitu ya. Tanpa tuan sehingga mereka terlantar begitu kan. Harusnya kan mereka ada yang memperhatikan. Nah, dari permasalahan itu kemudian si guru membuat entry event dengan seperti ini gitu ya. Jadi akhirnya menggugah, oh ya kenapa nggak kepikiran ya kenapa anjing-anjing itu nggak kita coba supaya mereka bisa bagaimana caranya bisa dipelihara, mereka terurus seperti itu ya. Nah, ini contoh juga guru melakukan video conference dengan adik iparnya yang sedang menjalankan tugas militer di Afghanistan ya. Ini menarik juga kan, kayak anak-anak tuh sering dengar cerita tentang perang Afghanistan, Taliban dan sebagainya. Tapi bagaimana sih sebenarnya fenomena aslinya tuh seperti apa? Nah, ini guru menghadirkan sebuah entry event dengan memutarkan video tentang saudaranya. Bukan memutarkan video ya, langsung telekonferensi dengan adiknya gitu ya. Nanti di situ cerita-cerita gitu ya, bagaimana
mencekamnya gitu kan di daerah konflik seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya nih ada video dokumenter tentang perusakan habitat dan pembunuhan satwa liar di Kalimantan yang memicu reaksi keras terhadap perdagangan minyak sawit gitu kan. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat dekat. Mereka itu setiap hari mengkonsumsi minyak goreng begitu ya, tetapi mereka tidak sadar kan bahwa mereka itu ketika minum minyak sawit, anak-anak itu tidak sadar mereka telah berkontribusi terhadap perusakan habitat dan pembunuhan satwa liar gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang emosional ya. Ternyata aku menjadi bagian dari perusakan dan pembunuhan satwa liar begitu ya. Jadi ini sesuatu yang akan menarik anak-anak begitu ya. Dan akhirnya mereka tertarik untuk melakukan proses investigasi. Nah, dari driving question yang Ustaz sudah buat, itu nanti akan diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan turunan yang kemudian akan dieksekusi oleh anak-anak. Nah, anak-anak itu nanti akan membuat pertanyaan-pertanyaan turunannya, dan biasanya pertanyaan turunannya akan dilihat dari berbagai sudut pandang, berbagai aspek begitu ya. Nah, mungkin dari aspek ekonomi, dari aspek misalkan pelajarannya Ustaz apa ya gitu ya. Jadi dari aspek bahasa, dari aspek sejarah, dari aspek geografi seperti itu. Nah, di dalam supaya anak-anak itu membuat student driven supaya membuat pertanyaan-pertanyaan investigasinya itu lebih bagus dan terarah, maka ustadz-ustadz itu harus membantu mereka membuatkan itu gitu ya, sehingga ustadz-ustadz itu perlu ya membantu dengan cara mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang research worthy gitu ya. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan yang menarik atau yang menarik untuk dicari tahu. Contohnya ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Bagaimana kemungkinan hal lain terjadi jika gitu ya? Apa yang akan terjadi jika hal ini muncul misalkan seperti itu? Apa alasannya gitu ya? Apa alasannya polisi menembak Laskar FPI misalkan begitu ya? Ya udah anggap saja misalkan Laskar FPI yang salah, tetapi apakah tetap bisa dibenarkan tindakan polisi itu gitu ya, misalkan ya menembak seperti itu. Nah, itu kan driving question contoh-contohnya. Turunan dari driving question yang research worthy begitu kan. Bagaimana jika kita tahu bahwa jadi kalau misalkan kita tahu bahwasannya yang dilakukan oleh polisi itu salah gitu ya. Misalkan kita menjadi saksi mata di situ, apa yang akan kita lakukan? Nah, itu sesuatu yang menarik gitu ya untuk diinvestigasi. Apa tujuannya gitu ya? Apa tujuan sesuatu itu dilakukan, sesuatu ditunda gitu ya, atau sesuatu tidak dilakukan, atau sesuatu dihilangkan? Apa tujuannya? Jadi perubahan apa yang terjadi jika misalkan sesuatu yang lain muncul, misalkan seperti itu. Kalau dibeginikan itu nanti jadinya bagaimana begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan research worthy semacam itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk membantu siswa driving questions, membuat driving questions, student driven investigation, maka ustaz-ustazah harus atau bisa gitu ya membantu siswa dengan cara merinci apa yang siswa sudah tahu tentang peristiwa tertentu, apa yang belum tahu gitu ya. Nah, nanti di list yang belum tahu itu tentang ininya, yang sudah tahu tentang ininya. Yang sudah tahu banget apa cuma sekedar tahu. Nah, nanti juga diprioritaskan. Mungkin yang belum tahu sekali bisa dimasukkan ke aspek yang belum tahu sehingga bisa menjadi bahan investigasi. Gitu. Nah, ini juga ustaz-ustaz bisa membantu anak-anak itu belajar memahami peristiwa dengan sudut pandang kausalitas gitu ya. Jadi sebab akibat itu ya. Kenapa bisa begini? Kemudian diruntut pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja. Ya, jadi kira-kira pihak yang terlibat punya kepentingan apa saja gitu ya. Hubungannya apa gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana kalau anak-anak itu buntu gitu ya? Saat buntu apa yang mesti lakukan gitu ya? Ya, hubungi teman gitu ya. Jangan langsung tanya, berarti hubungi teman dan jelaskan apa masalahmu dan apa yang sedang kamu ingin selesaikan itu ya. Jadi coba ngomong dengan teman. Ya, kalau misalkan itu bisa istirahat, refreshing dulu silahkan. Ya, cari suasana baru, biasanya dikerjakan di kelas, coba di ruang kelas, coba di bawah pohon, gitu ya. Coba di halaman belakang, gitu ya. Jadi cari suasana baru. Nah, ketika buntu, sebelum tanya kepada guru, apa yang harus dilakukan, gitu ya. Review lagi, coba di review lagi.
Kemudian coba cari alternatif gitu ya. Coba tanya teman gitu ya. Kalau 3 ini sudah dilakukan, baru tanya guru. Nah, ini mungkin kontrak ya yang bisa ustadz-ustadzah buat gitu ya. Supaya ustadz-ustadzah itu tidak banjir WA-nya itu ya. Atau sosmednya atau emailnya tidak banjir pertanyaan anak-anak gitu ya. Ya, jadi untuk meminimalisir dan melatih siswa untuk bisa lebih berpikir secara mandiri juga gitu ya. Coba review lagi, coba cari alternatif, coba tanya teman gitu kan. Ketika merasa terlalu berat misalkan, berat banget nih gitu ya. Ya coba bagi tugas menjadi beberapa bagian kecil-kecil gitu kan. Mulai dari bagian yang bisa diselesaikan dulu gitu ya. Nah, ustadz juga bisa membantu ya memecahkan masalah secara kreatif gitu ya. Salah satu contoh yang bisa dilakukan adalah substitute gitu ya. Misalkan ada solusi yang sama begitu ya, tapi coba deh diganti begitu ya. Ini sama mirip tapi ganti dengan yang kurang lebih mirip seperti itu gitu ya. Ada sebuah solusi masalah itu bisa dipakai di konteks yang lain gitu ya. Coba di konteks kamu ya yang sejenis dengan itu tapi tidak sama gitu ya. Substitute gitu ya. Combine, coba dikombinasikan, barangkali bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Adapt, diadaptasi coba gitu ya. Terus modify gitu ya, coba dimodifikasi gitu ya. Jadi kalau adaptasi itu supaya bisa berfungsi di konteksnya yang baru begitu ya. Kalau modifikasi ya seperti itu, tapi mungkin ditambahin apa dikit. Kemudian put to other uses gitu ya. Jadi misalkan ada solusi atau cara di suatu konteks gitu ya, coba dipakai di konteks yang lain. Ya, barangkali bisa dipakai. Eliminate or minimize gitu ya. Jadi bisa dieliminasi, bisa dikurangi gitu ya. Kalau di kita mungkin yang selama ini kita kenal adalah ATM gitu ya. Amati, tiru, modifikasi. Gitu ya. Jadi dalam konteks ini ya mungkin lebih lengkap lagi gitu ya. Ada substitute coba diganti, combine coba, adapt, modify, put to other uses coba digunakan dalam konteks lain, eliminate or minimize gitu ya. Ini scamp ya. Yang terakhir rearrange, scamper ya. Rearrange coba disusun ulang gitu ya. Coba dibalik seperti itu. Nah, ini mungkin memecahkan masalah secara kreatif, artinya mengambil ide yang pernah ada atau yang sudah ada, coba diganti gitu ya dengan yang mirip, atau coba kombinasikan idenya, atau diadaptasi, atau dimodifikasi, atau idenya dipakai dalam konteks lain, atau idenya dikurangi gitu ya, atau dibalik gitu ya. Seperti itu. Memberi feedback gitu ya. Aslinya juga bisa membantu anak-anak dengan cara meminta anak-anak lain memberikan feedback. Nah, cara memberi feedback yang baik gitu ya, yaitu dengan cara ini clarify gitu ya. Apakah benar terjadi semacam itu misalkan? Like ya, yang saya suka dari pendapatmu gitu ya. Jadi di dalam memberikan feedback itu harus ada klarifikasi gitu ya. Kemudian ada like, yang saya suka dari pendapatmu adalah ini gitu ya. Tetapi advice gitu ya. Ada beberapa hal, coba gitu ya. Di bagian ini kira-kira baiknya gimana? Kalau menurut saya sih seperti ini baiknya gitu ya. Terus misalkan diskusikan gitu ya. Jadi didiskusikan dengan teman sebaya misalkan atau teman satu kelas misalkan. Silakan berikan feedback tapi ujung-ujungnya jangan cuma kasih doang gitu ya. Tetapi coba diberikan sampai solusinya itu dapat begitu loh. Jadi jangan cuma sekedar ngasih saran doang, tapi kalau bisa kasih saran dan kemudian supaya sampai masalahnya itu bisa selesai begitu ya. Jadi solusinya sampai dapat gitu ya. Jadi meet in the middle or discuss. Nah, berpikir strategis. Nah, ini mungkin ustaz juga bisa membantu anak-anak berpikir strategis. Bagaimana cara berpikir strategis supaya lebih mudah di dalam menyelesaikan permasalahan ya, dengan cara membandingkan, memprediksi, menilai atau memutuskan dengan seksama, memahami hubungan sebab akibat tadi sudah, memahami bagaimana suatu berpengaruh, kausalitas, mengidentifikasi pola ya, anak-anak biasakan anak-anak mengidentifikasi, coba polanya seperti apa, diamati gitu ya, menguji perspektif lain, coba dari sudut pandang lain seperti apa, mengevaluasi reliabilitas dari sebuah sumber misalkan menurut penelitian ini, seperti ini. Benar nggak penelitiannya? Coba dilihat seperti apa. Nah,
Teacher as meddler in the middle. Ya, meddler ini maksudnya apa ya? Pengamat gitu ya. Jadi dia tidak langsung terjun di dalam aktivitas, tetapi hanya komentar-komentar aja gitu ya. Komentar-komentar kerjanya gitu ya. Jadi di dalam project base harapannya guru itu menjadi meddler atau pengamat atau komentator begitu ya. Nah kerjaannya ngapain gitu ya? Ya mengarahkan anak supaya fokus terhadap pekerjaannya. Nah, biasanya dilakukan dengan cara bertanya, misalkan sambil keliling gitu ya, tanya, apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian selesaikan? Apa hal penting yang perlu kamu ketahui dari masalah ini? Misalkan seperti itu. Extending gitu ya. Extending itu memperluas ide anak-anak. Jadi mungkin anak-anak menyampaikan sebuah ide gitu ya, kerjaannya ustadz-ustadzah ya. Coba mengarahkan anak untuk mengembangkan ide-ide mereka. Bagaimana caranya? Ya, terus apa lagi misalkan? Gitu ya. Atau tanyakan, bagaimana hal ini bisa membantu kita memahami gambaran besarnya? Jadi kalau tahu ini kira-kira berarti gambaran besarnya seperti apa? Ya. Apakah kamu sudah mempertimbangkan aspek ini gitu? Atau apa yang terjadi jika seperti ini? Nah, itu extending. Justifying itu justifikasi gitu ya, melatih anak-anak untuk memberikan justifikasi terhadap ide atau pembenaran terhadap ide yang sudah atau statement yang diungkapkan. Caranya bagaimana? Bagaimana kamu yakin bahwa itu bisa terjadi? Misalkan, apa bukti ya yang mendukung pernyataanmu? Nah, itu justifikasi. Nah, sebagai seorang meddler juga ustadz-ustadzah itu salah satu fungsinya atau perannya itu provoking ya, memprovokasi gitu ya. Karena ide atau pemikiran anak-anak itu perlu diuji gitu ya, konsistensinya gitu ya. Sehingga perlu diprovoke. Bagaimana cara provokingnya? Ya, kenapa kamu berpikir demikian? Apa masalahnya? Terus kalau begitu apa masalahnya? Begitu ya. Jadi menguji konsistensi argumentasi anak-anak atau cara berpikir anak-anak. Observe gitu ya, coba diamati gitu ya. Caranya gimana? Ya silahkan lanjutkan, saya hanya mendengarkan kok dan melihat gitu. Silahkan lanjut diskusinya. Monitoring misalkan, tanyakan, tunjukkan apa yang sedang kamu lakukan. Coba sudah sampai mana? Nah, misalkan seperti itu. Evaluating, tunjukkan bagaimana kamu sampai pada kesimpulan itu. Kok bisa kesimpulannya begitu? Nah, evaluasi gitu ya. Kenapa bisa begitu? Gitu ya, seperti itu. Nah sekarang ini yang terakhir gitu ya. Ini terakhir beberapa step sudah pernah saya share kemarin di slide ya. Selangkah-langkah membuat project ya. Saya sudah minta ustadz-ustadzah untuk merenungkan indikator-indikator ustadz-ustadzah. Nah ini ya yang step-step ya, ini sebenarnya kaitannya dengan step-step ini gitu ya. Mengidentifikasi konsep proyek yang menarik gitu ya, jadi indikator-indikator ustadz-ustadzah yang ustadz-ustadzah sudah renungkan itu kira-kira apa proyek yang menarik untuk dilakukan, explore urgensi dan relevansinya. Jadi kenapa gitu ya, materi tertentu itu penting untuk diajarkan, terus relevansinya apa gitu ya. Temukan konteks dan realitanya di dalam konteks atau konteks sehari-harinya tuh apa yang terjadi dengan konsep yang ustadz-ustadzah itu ajarkan begitu ya. Kemudian ajak anak-anak untuk berpikir kritis. Jadi aktivitas berpikir kritisnya itu apa yang bisa dilibatkan di dalam proyek ini gitu ya. Jadi aktivitas berpikir kritis yang kayak apa ya yang bisa masuk di dalam proyek ini? Apakah menteorisasi, apakah mengevaluasi atau mengkritisi dan sebagainya. Nah, tuliskan sketsa proyeknya gitu ya. Terus kemudian buat perencanaan. Sketsa proyeknya mau kayak apa gitu ya. Terus kemudian buat perencanaannya. Terus step-stepnya seperti apa yang perlu dilakukan supaya tujuan dari proyek tersebut bisa tercapai. Ya kurang lebih seperti itu ya asatidzah penjelasan terkait dengan project based learning. Mungkin penjelasan saya lebih mendetailkan terhadap apa yang pernah Bapak Rusman ya dari UPI pernah sampaikan. Jadi ya, saya lebih mendetailkan saja sehingga harapannya ini bisa lebih menambah pemahaman asatidzah terkait dengan project based learning, sehingga harapannya nanti di hari Senin ustadz itu sudah dapat konsepnya. Jadi kerangka berpikirnya tentang project based learning itu modelnya begini gitu ya. Yang harus diselesaikan tuh ini. Syarat-syarat yang harus anak-anak itu miliki itu ini begitu ya. Sehingga harapannya nanti terbiasa anak-anak dengan model-model pembelajaran yang semacam ini. Terima kasih asatidzah atas perhatiannya. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk ustadz-ustadzah.
silakan Ustazah nanti ini berikan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi ini wajib setiap asatidzah harus memberikan pertanyaan gitu ya. Jadi sebagai bukti Ustazah itu sudah nonton video saya gitu ya. Jadi tolong berikan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini begitu ya, dan saya akan siapkan jawabannya. Nah, di hari Senin nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaannya. Habis itu nanti Ustazah langsung kita masuk ke dalam proses perencanaan project. Nah, untuk beberapa guru yang mungkin belum selesai indikatornya, ya mungkinlah nanti sambil jalan kita bisa berkonsultasi tentang indikator-indikator Ustazah yang bisa yang akan digunakan untuk project di semester 2 ini. Dan berapa banyak project yang mungkin akan dilaksanakan itu tergantung dengan konteks indikator yang ada di Ustazah gitu ya. Sama tergantung waktu yang ada, sama tergantung juga kesanggupan Ustazah sebagai facilitator sama anak-anak kira-kira seperti apa, karena memang kita juga kan daring juga kan, sehingga harus banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan. Begitu Ustazah, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.